Saya meletakkan pena dan menandatangani surat gugatan cerai, tepat di hadapan suami saya. Tangan saya tidak gemetar, mata saya tidak berkedip. Sementara itu, dia terpaku, mulutnya ternganga seolah tidak percaya. Ibu mertua saya, Ibu Wati, sontak berdiri hingga gelas di mejanya jatuh, suaranya pecah, Kamu berani melakukan ini? Saya hanya mengangkat kepala, menatap lurus ke arah mereka, dan mengucapkan satu kalimat yang membuat seisi ruangan seakan membeku. Bukankah Mas sendiri yang bilang, kalau aku tidak mau merawat ibu, kita cerai? Aku hanya menuruti. Udara terasa begitu pekat dan menyesakkan hingga saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri. Anehnya, hati saya justru terasa luar biasa lega. Seolah-olah belenggu yang mengikat saya selama 3 tahun terakhir akhirnya terlepas. Padahal baru 24 jam yang lalu, saya masih seorang istri, seorang menantu yang baik, dan penurut di mata para tetangga. Saya masih sibuk memasak makan malam, masih berpikir bahwa jika saya bersabar sedikit lagi, keluarga ini akan baik-baik saja. Tapi saya salah. Salah sejak awal ketika percaya bahwa pengorbanan saya akan dihargai. Nama saya Anindita Putri, 31 tahun, seorang auditor internal di sebuah perusahaan multinasional. Pekerjaan saya adalah memeriksa setiap angka, menemukan setiap penyimpangan sekecil apapun. Ironisnya, saya justru tidak menyadari bahwa saya hidup dalam sebuah laporan keuangan palsu raksasa yang bernama keluarga suami. Apartemen yang kami tinggali ini nilainya lebih dari 1,3 miliar. Hampir 2,3 dari uang itu adalah kontribusi saya. Meskipun atas nama bersama, dana utamanya berasal dari saya. Setiap bulan, saya rutin membayar biaya hidup, mulai dari tagihan listrik, air, hingga uang makan, bahkan termasuk pengeluaran tak terduga dari keluarga suami. Sementara itu, Rizky Pratama, suami saya, selalu berkata akan menafkahi keluarga, tetapi kenyataannya, gajinya tidak menentu. Setiap akhir bulan, dia selalu bertanya, "Sayang, masih ada uang?" Namun, setiap kali ada masalah, dia selalu membela ibunya seperti sebuah refleks tanpa syarat. Dulu saya pikir itu adalah bentuk bakti seorang anak, sampai semuanya melampaui batas. Semuanya berawal dari hal-hal kecil. Telepon-telepon rahasia dari ibu mertua, kepergiannya dengan alasan bertemu teman lama, dan tatapan menghindar dari suami saya setiap kali saya bertanya. Hingga suatu malam, saat sedang bersih-bersih, saya tidak sengaja menemukan selembar fotokopi sertifikat hak milik, SHM, yang terselip di dalam tas dokumennya. Sekilas pandang saja sudah cukup bagi saya untuk mengenali bahwa itu adalah sertifikat rumah di lokasi strategis yang selalu dibanggakan oleh ibu mertua. Rumah yang katanya akan diwariskan untuk kedua anaknya. Naluri profesi saya membuat saya tidak bisa mengabaikannya. Saya mulai lebih memperhatikan, merangkai setiap detail kecil, dan kebenaran yang terungkap membuat punggung saya merinding. Rumah senilai lebih dari 4 miliar itu telah dibalik nama sepenuhnya atas nama kakak ipar saya, Rina Wulandari, sejak beberapa bulan yang lalu. Dilakukan diam-diam, tanpa sepatah kata pun pemberitahuan. Saat mengetahui hal itu, saya tidak mengamuk, tidak menangis. Saya hanya duduk diam di kamar, menatap kehampaan dan bertanya pada diri sendiri. Jadi, apa sebenarnya posisi saya di keluarga ini? Orang luar? Mesin ATM? Atau sekadar pion yang disimpan untuk memikul tanggung jawab yang tidak diinginkan orang lain? Tetapi guncangan sebenarnya bukan pada proses balik nama rumah itu, melainkan pada apa yang terjadi setelahnya. Keesokan paginya, ketika saya baru pulang kerja dan membuka pintu, saya disambut oleh pemandangan yang mungkin tidak akan pernah saya lupakan. Ibu mertua saya sedang duduk di tengah ruang tamu, di sampingnya ada 2 koper besar. Pakaian berserakan, sementara suami saya berdiri di sana dengan wajah seolah semua itu adalah hal yang wajar. Dia menatap saya, dan berkata dengan enteng, "Mulai hari ini, ibu tinggal di sini." Saya membeku di ambang pintu, tas kerja masih di tangan. Kepala saya seolah disiram sember air es. Saya bertanya, kata demi kata, "Lalu, rumah ibu bagaimana?" Ibu Wati melirik saya sekilas, nadanya ketus. "Rumah itu sudah ibu berikan pada Rina. Sekarang ibu sudah tua, tinggal sama anak laki-laki kan lebih enak." Saya tertawa, tawa yang bahkan terasa asing bagi diri saya sendiri. Saya menoleh ke arah suami saya. "Jadi, Mbak Rina dapat rumah,
sementara ibu pindah ke sini untuk aku nafkahi. Rizky mengerutkan kening. Kamu ngomong apa sih? Ini kan tanggung jawab kita sebagai suami istri. Tanggung jawab? Dulu saya menganggap dua kata itu sangat sakral, tetapi pada saat itu, saya hanya merasa itu seperti sebuah dalih. Saya tidak langsung bereaksi. Saya diam-diam masuk ke kamar dan menutup pintu. Namun di dalam, segalanya hancur berkeping-keping. Saya teringat setiap kali saya memberikan uang pada ibu mertua, setiap kali saya menelan sindiran pahitnya, setiap kali saya menenangkan diri dengan berkata, "Sudahlah, demi suami." Dan apa yang saya dapatkan sebagai balasannya? Sebuah keputusan yang sudah diatur, di mana saya didorong untuk menjadi orang yang menanggung akibatnya. Malam itu, saat kami makan malam bersama, suasananya begitu berat hingga sesak napas. Saya meletakkan sumpit, menatap lurus ke arah ibu mertua. Bu, Anin mau tanya satu hal. Rumah ibu sudah dibalik nama atas nama Mbak Rina, kan? Beliau terdiam sejenak, lalu langsung mengubah nada bicaranya. Itu urusan ibu, kenapa kamu yang tanya? Karena sekarang ibu tinggal di rumah Anin. Satu kalimat itu seolah menyulut api ke tumpukan jerami. Ibu Wati menggebrak meja. Rumah ini rumah anak saya. Saya menoleh ke arah Rizky, menunggu satu kalimat yang adil. Tapi dia hanya meringis. Sudahlah, Dek. Jangan dibesar-besarkan. Ibu mau kasih ke siapapun, itu hak ibu. Hak ibu, tapi kewajibannya dilimpahkan ke aku. Begitu? Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba menjaga suara agar tetap tenang. Kalau ibu sudah memberikan seluruh aset pada Mbak Rina, seharusnya Mbak Rina yang punya tanggung jawab merawat ibu. Itu hal yang logis. Kakak ipar saya, yang sejak tadi diam, tiba-tiba tertawa sinis. Aku kan juga harus mengurus anak-anakku, mana sanggup. Kalimat enteng itu sudah cukup untuk menunjukkan sifat aslinya. Ibu mertua saya langsung membelanya. Rina itu hidupnya susah, tidak seperti kamu. Saya mengepalkan tangan di bawah meja, merasa darah serasa naik ke kepala. Tapi saya tetap berusaha tenang, sampai Rizky menggebrak meja dan berdiri, suaranya meninggi. Pokoknya, kamu mau rawat ibu, atau tidak? Kalau tidak, kita cerai saja. Dan itulah momen di mana segalanya dalam diri saya putus. Bukan karena sakit hati, tapi karena semuanya menjadi begitu jelas. Terlalu jelas hingga saya tidak perlu lagi menipu diri sendiri. Saya menatapnya, tatapan saya kosong tanpa emosi, lalu bertanya untuk terakhir kalinya, Mas serius? Dia tidak ragu. Iya, aku serius. Saya mengangguk, berdiri, dan berjalan ke kamar. Saya membuka laci, mengambil setumpuk berkas yang sudah saya siapkan, lalu kembali ke ruang tamu. Saya meletakkannya di meja, mengambil pena, dan menandatanganinya. Setiap goresan tegas dan dingin, sama seperti cara saya menandatangani laporan audit yang menyimpulkan adanya penyimpangan. Bedanya, kali ini yang saya audit dan simpulkan adalah pernikahan saya sendiri. Jika dikatakan pernikahan saya pernah terasa hangat, itu adalah kebohongan manis yang saya ceritakan pada diri sendiri selama 3 tahun. Karena kenyataannya, sejak awal segalanya sudah timpang. Hanya saja saya sengaja menutup mata, berpikir bahwa seorang wanita harus tahu cara bersabar, mengalah, dan berkorban sedikit demi keutuhan keluarga. Dan saya melakukan semua itu, bahkan berlebihan, hingga saya kehilangan batasan diri tanpa sadar. Saat saya memutuskan untuk menikah dengan Rizky Pratama, teman-teman saya pernah bertanya terus terang, "Kamu yakin?" Waktu itu saya hanya tersenyum. Di mata saya saat itu, Rizky adalah pria yang baik, tidak minum-minum atau berjudi, pekerjaannya stabil, perhatian, dan yang terpenting, dia selalu menunjukkan bahwa dia membutuhkan saya. Itu membuat saya merasa berharga dalam hidup orang lain. Bagi seorang perempuan yang sudah mandiri sejak dini seperti saya, perasaan itu kadang lebih berharga daripada uang. Tapi ada satu hal yang salah saya nilai, hubungannya dengan keluarganya, terutama ibu dan kakak perempuannya. Sejak pertama kali datang untuk berkenalan, saya sudah merasakan tatapan kurang ramah dari Ibu Wati. Beliau tidak mengatakan hal yang keterlaluan, tapi setiap kalimatnya seolah berduri. Perempuan sekarang memang pintar cari uang, ya. Tapi apa bisa mengurus rumah tangga? Atau, kalau sudah menikah, keluarga harus jadi nomor 1, bukan pekerjaan. Saat itu saya hanya tersenyum menanggapinya, berpikir itu adalah mentalitas umum para ibu mertua.
Saya yakin jika saya hidup dengan baik, perlahan-lahan saya bisa mengubah pemikirannya. Saya salah besar. Setelah menikah, kami tidak tinggal bersama, melainkan membeli sebuah apartemen yang jaraknya sekitar 7 kilometer dari rumah ibu mertua. Itu adalah keputusan saya, dan juga syarat yang saya ajukan sebelum menikah. Saya tahu betul, jika tinggal bersama, konflik hanya tinggal menunggu waktu. Saya ingin menghindarinya sejak awal. Apartemen seharga lebih dari 1,3 miliar itu saya beli dengan tabungan hasil kerja keras bertahun-tahun sebesar hampir 900 juta. Sisanya adalah pinjaman bank, dan Rizky hanya berkontribusi sebagian kecil. Tapi di sertifikat, namanya tercantum bersama. Waktu itu saya tidak banyak berpikir, karena saya percaya pada pernikahan. Saya percaya jika sudah suami istri, tidak perlu hitung-hitungan. Kepercayaan itulah yang kemudian menjadi bumerang bagi saya. Bulan-bulan pertama pernikahan kami cukup baik. Saya bekerja, dia bekerja, malam kami makan bersama, akhir pekan kami mengunjungi ibu mertua. Semuanya berjalan biasa saja, tanpa gejolak besar. Hanya saja, hal-hal kecil mulai menumpuk tanpa saya sadari. Contohnya, setiap kali ke rumah ibu mertua, saya selalu yang masuk ke dapur untuk memasak. Sementara itu, Mbak Rina hanya duduk sambil memainkan ponselnya. Sesekali melontarkan kalimat seperti, "Adik iparku memang hebat. Kalau rajin begini, Mas Rizky pasti senang." Terdengar seperti pujian, tapi entah kenapa membuat saya merasa tidak nyaman secara samar. Atau saat-saat ibu mertua menyindir soal uang. Sekarang harga-harga mahal sekali, jualan juga lagi susah. Lalu beliau akan menatap saya dalam diam. Saya paham maksudnya, dan akhirnya memberikan beberapa juta rupiah sebagai bantuan. Awalnya sukarela, lama-lama menjadi kebiasaan, dan akhirnya menjadi kewajiban tak tertulis. Rizky tidak pernah berinisiatif memberikan uang pada ibunya. Semuanya melalui saya. Dan anehnya, dia menganggap itu hal yang wajar. Seolah-olah uang saya adalah uangnya, dan tanggung jawabnya otomatis beralih ke pundak saya. Saya pernah mencoba bicara baik-baik padanya, bahwa kami sebaiknya lebih jelas soal keuangan, siapa menanggung apa. Dia hanya tersenyum sambil mengusap kepala saya. Kita kan suami istri, buat apa hitung-hitungan? Kamu yang pegang uang kan sudah bagus. Kalimat itu terdengar seperti bentuk kepercayaan, padahal sebenarnya adalah cara cerdik untuk menghindar dari tanggung jawab. Lalu ada soal Mbak Rina, seorang wanita berusia hampir 40 tahun yang menurut saya tidak pernah benar-benar dewasa. Dia berjualan online, penghasilannya tidak menentu. Suaminya kerja proyek di luar kota, kiriman uangnya juga tidak teratur. Tapi yang membuat saya paling tidak nyaman bukanlah kondisinya, melainkan sikapnya. Dia selalu menganggap bantuan dari ibunya adalah hal yang wajar. Sebaliknya, dia tidak pernah merasa punya tanggung jawab apapun pada ibunya. Setiap kali ibu mertua sakit, yang mengantar ke rumah sakit adalah saya, yang membayar obat adalah saya. Dia baru muncul ketika semuanya sudah beres, membawa beberapa pertanyaan basa-basi, lalu menghilang lagi. Suatu kali saya mencoba menyindir di depan seluruh keluarga. Nanti kalau ibu sudah tua, kita harus pikirkan siapa yang merawatnya ya. Mbak Rina tertawa enteng. Kan kamu yang tinggalnya lebih dekat, lebih praktis. Saat itu semua orang tertawa seolah itu hanya lelucon. Tapi hanya saya yang tahu itu bukan lelucon. Itulah cara mereka secara perlahan menetapkan peran saya di keluarga ini. Saya mulai merasa lelah, tapi masih menghibur diri bahwa setidaknya hubungan saya dan suami baik-baik saja, bahwa dia masih orang yang ada di sisi saya setiap hari. Sampai saya sadar, bahkan hal itu pun tidak sepenuhnya benar. Rizky mulai berubah. Bukan perselingkuhan, tapi perubahan dalam cara dia memperlakukan saya. Obrolan kami menjadi lebih singkat, makan malam kami menjadi lebih hening. Dan setiap kali menyangkut keluarganya, dia selalu bersikap defensif. Seolah-olah saya adalah orang luar yang mencoba mengusik sesuatu yang sakral baginya. Puncaknya adalah ketika ibu mertua mulai sering pergi untuk mengurus surat-surat secara misterius, dan Rizky selalu ada bersamanya. Ketika saya bertanya, dia hanya menjawab sekenanya, "Itu urusan ibu, kamu tidak perlu ikut campur." Kalimat itu seperti garis batas yang digambar dengan jelas dan dingin. Saya berdiri di seberang, tidak diizinkan melangkah masuk. Saya bukan tipe wanita yang suka mengontrol, tapi saya juga bukan orang bodoh.
Firasat saya semakin kuat bahwa ada sesuatu yang terjadi di belakang saya, dan itu berhubungan langsung dengan masa depan saya di keluarga ini. Maka, saya mulai memperhatikan, mengamati setiap detail terkecil, dari cara ibu mertua menghindari tatapan saya saat membahas rumah, hingga cara Rizky yang tiba-tiba lebih peduli pada dokumen-dokumen. Dan hari itu, ketika saya melihat fotokopi SHM itu, semua kepingan puzzle mulai menyatu, membentuk sebuah gambar yang tidak ingin saya lihat, tapi juga tidak bisa saya abaikan. Malam itu saya hampir tidak bisa tidur. Saya berbaring menatap langit-langit kamar, pikiran saya dipenuhi berbagai pertanyaan. Mengapa mereka harus menyembunyikannya dari saya? Mengapa harus dilakukan diam-diam? Dan yang terpenting, apa yang sedang mereka persiapkan? Saya tidak mau percaya pada skenario terburuk, tapi jauh di lubuk hati, saya tahu badai baru saja akan dimulai, dan saya berdiri tepat di pusatnya. Sejak malam saya melihat fotokopi SHM itu, cara saya memandang segalanya mulai berubah. Bukan perubahan mendadak, melainkan seperti lapisan-lapisan yang terkupas satu persatu. Sama seperti saat melakukan audit, semakin dalam saya memeriksa, semakin banyak kejanggalan yang saya temukan, yang sebelumnya sengaja saya abaikan. Dan yang membuat saya merinding bukanlah satu tindakan spesifik, melainkan serangkaian perilaku kecil yang jika digabungkan membentuk sebuah rencana yang utuh, terencana, dan tersusun rapi. Dan saya, yang hidup di dalamnya, justru menjadi orang yang disingkirkan dari semua itu. Saya mulai mengamati lebih saksama setiap gerak-gerik ibu mertua, setiap panggilan telepon Rizky, setiap pesan yang masuk lalu dihapus dengan cepat. Semakin saya amati, semakin yakin saya bahwa firasat saya tidak salah. Ada sesuatu yang terjadi di belakang saya, dan itu tidak sesederhana urusan ibu yang selalu digunakan Rizky sebagai alasan. Suatu sore, saya izin pulang lebih awal karena tidak bisa fokus bekerja. Begitu membuka pintu, saya mendengar suara percakapan dari ruang tamu. Suara ibu mertua dan Rizky. Saya berhenti melangkah, bukan karena penasaran, tetapi karena intuisi menyuruh saya untuk mendengarkan. Dan kalimat-kalimat yang terputus-putus itu terdengar di telinga saya seperti serpihan belati. Harus cepat diselesaikan. Kalau kelamaan nanti Anindita tahu, bisa repot. Rizky tahu, Bu. Tapi surat-suratnya masih kurang sedikit. Kurang apa ya dilengkapi? Ibu tidak mau ada masalah. Saya berdiri di luar pintu, jantung saya berdebar kencang. Setiap kata terasa seperti paku yang menancap di kepala saya. Saya tidak langsung masuk. Saya diam-diam mundur, menutup pintu pelan-pelan seolah tidak pernah pulang. Lalu saya turun ke bawah, duduk di sebuah kafe dekat apartemen. Saya memesan minuman tapi tidak sanggup menyentuhnya. Pikiran saya kalut, tangan saya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena saya mulai melihat wujud kebenaran dengan jelas. Jika ini terjadi di masa lalu, mungkin saya akan langsung pulang, menuntut penjelasan, mengamuk, dan menangis. Tapi tidak, kali ini saya tidak melakukannya. Mungkin pekerjaan telah mengajari saya satu hal. Emosi tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Hanya bukti yang bisa. Dan saya butuh bukti yang jelas, konkret, dan tak terbantahkan. Saya mulai memutar otak, memikirkan semua koneksi yang saya miliki. Nama pertama yang muncul di kepala saya adalah Bayu Setiawan, teman kuliah saya yang kini menjadi seorang pengacara spesialis pernikahan dan aset. Kami tidak terlalu akrab setelah lulus, tapi masih menjaga kontak. Yang lebih penting, saya percaya pada kerahasiaannya. Saya mengirim pesan singkat pada Bayu. Aku butuh bantuanmu untuk memeriksa beberapa dokumen properti. Tolong rahasiakan. Dia membalas hampir seketika. Kirim infonya ke sini. Saya ragu sejenak, lalu memotret informasi yang saya miliki. Alamat rumah ibu mertua dan beberapa detail yang saya ingat dari fotokopi SHM itu. Saya mengirimkannya, lalu menunggu. Masa penantian itu terasa begitu panjang, setiap menit terasa seperti ditarik paksa. Pikiran saya melukiskan berbagai skenario, dari kemungkinan saya salah paham, hingga kemungkinan semuanya persis seperti yang saya duga. Setiap skenario membuat saya sesak napas dengan cara yang berbeda. Malam itu saya pulang seperti biasa, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ibu mertua masih memasak, Rizky masih menonton ponselnya. Semuanya berjalan seperti hari-hari biasa. Hanya saya yang berbeda.
Saya menatap mereka dengan tatapan yang berbeda. Tatapan seseorang yang mencoba melihat menembus topeng mereka. Makan malam hari itu terasa sangat panjang. Setiap kalimat, setiap tatapan, saya analisis di dalam kepala. Dan semakin saya analisis, semakin saya melihat kepalsuan di dalamnya. Sekitar pukul 10 malam, saat saya baru masuk kamar, ponsel saya bergetar. Pesan dari Bayu. Saya membukanya, hanya satu kalimat singkat, tapi cukup untuk membuat saya terpaku. Sudah balik nama penuh sejak 3 bulan lalu. Pemilik baru atas nama Rina Wulandari. Saya membaca kalimat itu berulang kali, seolah tidak percaya. Meskipun hati saya sudah menduganya, saat kebenaran itu terkonfirmasi, rasanya tetap mengejutkan. 3 bulan. Artinya, selama 3 bulan terakhir, mereka hidup bersama saya, makan bersama saya, berbicara dengan saya. Sementara mereka telah menyelesaikan keputusan sebesar itu tanpa sepatah kata pun. Saya tidak tahu harus menyebutnya apa, diremehkan, diperhitungkan, atau dianggap sebagai orang luar. Saya duduk di tepi ranjang, ponsel masih di tangan, pikiran kosong selama beberapa detik, lalu, serangkaian pikiran menyerbu. Jika rumah itu sudah atas nama kakak ipar, apa langkah selanjutnya? Mengapa mereka menyembunyikannya? Dan yang terpenting, di mana posisi saya dalam rencana itu? Saya tidak butuh waktu lama untuk menemukan jawabannya, karena semuanya terlalu jelas hingga menyakitkan. Mereka telah memindahkan aset kepada orang yang mereka inginkan, dan sisa tanggung jawabnya sedang mereka siapkan untuk dilimpahkan kepada saya. Secara moral mungkin bisa diperdebatkan, tapi secara logika sangat tidak masuk akal. Dan jika saya tidak waspada, saya akan menjadi orang yang menanggung semuanya. Saya mengirim pesan lagi pada Bayu. Kalau cerai, pembagian aset bagaimana? Dia menjawab dengan cepat, menjelaskan setiap kasus dan kemungkinan dengan jelas. Saya membaca setiap barisnya, pikiran saya perlahan menjadi tenang. Alih-alih panik, saya mulai berpikir sistematis, seperti saat menyelesaikan soal yang sulit. Langkah demi langkah, logis, dan jelas. Malam itu, saya tidak mengatakan apapun pada Rizky. Dia masih santai berbaring di samping saya, sibuk dengan ponselnya, sesekali bertanya hal-hal sepele. Saya menjawab sekenanya, tapi di dalam kepala, saya sudah benar-benar melepaskan diri dari pernikahan ini. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya menatap pria di samping saya tanpa rasa keterikatan. Yang ada hanya rasa asing, seperti seseorang yang pernah sangat saya kenal, tapi kini tidak saya pahami lagi. Hari-hari berikutnya, saya terus mengamati, tapi tidak lagi dalam posisi pasif. Saya mulai melakukan persiapan, diam-diam, dan rapi. Saya mengumpulkan kembali semua bukti kontribusi keuangan saya untuk apartemen, menyimpan semua tagihan dan kwitansi, memeriksa kembali perjanjian kredit bank. Bahkan saya meminta Bayu untuk memeriksanya untuk memastikan tidak ada celah. Saya tidak memberitahu siapapun, bahkan sahabat saya. Saya paham, semakin sedikit orang yang tahu, semakin aman rencana saya. Sementara itu, keluarga suami terus memainkan peran mereka. Ibu mertua menunjukkan gelagat yang semakin aneh. Beliau lebih sering menelepon Mbak Rina, suaranya mengecil setiap kali melihat saya. Sedangkan Rizky mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan pancingan. Sayang, kalau nanti ibu tinggal sama kita, menurutmu bagaimana? Saya hanya tersenyum tipis. Nanti kita pikirkan. Tidak menolak, juga tidak setuju. Karena saya tahu hari itu akan segera tiba, dan saya ingin melihat sejauh mana mereka akan berakting. Suatu malam saat saya sedang bekerja, Rizky masuk dan duduk di samping saya, nadanya terdengar lebih serius dari biasanya. Aku rasa kita harus siap-siap. Ibu sendirian di rumah kan tidak baik. Saya mengangkat kepala menatapnya, tatapan saya begitu tenang, hingga saya sendiri terkejut. Lalu rumah ibu? Dia terdiam sejenak, lalu berkata cepat, sudah ada yang urus. Saya mengangguk, tidak bertanya lebih lanjut. Tapi di dalam hati, saya sudah yakin bahwa drama ini akan segera mencapai puncaknya. Dan kali ini, saya tidak akan lagi menjadi penonton pasif. Saya akan menjadi orang yang menentukan bagaimana drama ini berakhir. Setelah kebenaran tentang rumah ibu mertua yang telah dibalik nama atas nama kakak ipar terkonfirmasi, saya tidak lagi melihat segalanya dengan kacamata orang dalam.
Saya lebih seperti penonton yang mengamati sebuah drama di mana saya pernah menjadi tokoh utamanya. Semakin saya amati, semakin jelas saya melihat setiap lapisan kepalsuan yang dibangun dengan begitu rapi. Jika tidak waspada, saya pasti sudah terseret ke dalamnya tanpa sadar. Saya tidak langsung membongkarnya, juga tidak menunjukkan gelagat aneh. Saya paham, sekali saya memegang kebenaran, yang terpenting bukanlah bereaksi cepat, melainkan bereaksi di waktu yang tepat. Dan saya mulai menunggu. Menunggu hari di mana mereka sendiri yang akan menunjukkan langkah selanjutnya dalam rencana mereka. Beberapa hari itu, suasana di rumah menjadi aneh. Ibu mertua mulai lebih sering muncul. Bukan lagi untuk mengurus surat-surat, melainkan kunjungan ke rumah saya dengan frekuensi yang semakin padat. Suatu pagi, beliau sudah berdiri di depan pintu, membawa sekantong buah, tersenyum, tapi matanya menjelajahi setiap sudut apartemen seolah sedang menilai sesuatu. Saya tetap menyapanya seperti biasa, membuatkan teh, dan menjaga sopan santun. Tapi di dalam hati, saya sudah benar-benar berbeda. Setiap gerak-geriknya, kini membuat saya waspada. Suatu kali, beliau duduk di sofa, tangannya mengelus pelan sandaran kursi, lalu bertanya dengan kalimat yang seolah basa-basi. "Apartemen ini atas nama kalian berdua ya, Nduk?" Saya menatapnya sambil tersenyum tipis. "Iya Bu, atas nama kami berdua." Beliau mengangguk-angguk, tidak berkata apa-apa lagi. Tapi cara beliau diam justru membuat saya paham bahwa beliau sedang berhitung. Dan saya adalah bagian dari perhitungannya. Rizky juga mulai berubah secara kentara. Tidak lagi menghindar, tapi beralih ke sikap yang lebih proaktif. Dia sering membahas soal keluarga, tanggung jawab, dan bakti pada orang tua. Kata-kata yang jarang sekali dia gunakan sebelumnya. Dan setiap kali dia mengatakannya, saya tahu itu bukan kesadaran diri, melainkan sebuah persiapan. Persiapan untuk melegitimasi sebuah keputusan yang dia tahu akan saya tolak. Suatu malam, saat saya baru pulang kerja dan belum sempat berganti pakaian, saya sudah melihat ibu mertua duduk di ruang tamu, di sampingnya ada sebuah tas besar. Saya sedikit tertegun, firasat saya mengatakan, ada yang tidak beres. Rizky keluar dari dapur, suaranya dibuat senormal mungkin. "Ibu cuma main ke sini kok." Saya mengangguk, tapi mata saya tidak lepas dari tas itu. Itu tidak terlihat seperti tas untuk sekadar berkunjung, lebih mirip barang bawaan untuk menginap. Dan benar saja, setelah makan malam, saat saya sedang membereskan piring, Ibu Wati tiba-tiba angkat bicara, suaranya pelan tapi jelas. "Ibu kayaknya mau menginap di sini beberapa hari, biar tidak sepi." Saya menghentikan gerakan tangan saya, menoleh ke arahnya, lalu ke arah Rizky. Suami saya tidak berkata apa-apa, hanya menunduk memainkan ponselnya. Keheningannya adalah jawaban yang paling jelas. Menginap beberapa hari. Terdengar sederhana, tapi saya tahu itu hanyalah sebuah pembuka. Tidak ada orang yang membawa tas sebesar itu hanya untuk menginap beberapa hari. Dan saya tidak sebodoh itu untuk mempercayainya. Saya tidak langsung menolak. Saya hanya bertanya satu hal. "Rumah kita kan tidak ada kamar kosong, Bu?" Beliau tersenyum. "Tidak apa-apa, Ibu bisa tidur di ruang tamu, kan keluarga sendiri." Jawaban enteng itu seolah-olah hal tersebut sangat wajar. Tapi bagi saya, itu adalah pertanda jelas bahwa batas-batas privasi saya sedang dihapus sedikit demi sedikit. Malam itu saya hampir tidak bisa tidur. Bukan karena tidak nyaman, tapi karena pikiran saya sedang menghitung setiap langkah. Saya tahu ini adalah langkah berikutnya dalam rencana mereka. Setelah memindahkan aset ke kakak ipar, mereka mulai memindahkan tanggung jawab ke saya, sedikit demi sedikit, agar saya tidak sempat bereaksi. Atau jika saya bereaksi, saya akan dicap egois dan tidak tahu diri. Keesokan paginya, saat saya bersiap-siap berangkat kerja, saya melihat ibu mertua sudah bangun sejak pagi, memasak di dapur seolah-olah itu adalah rumahnya. Sementara Rizky duduk di meja makan, sambil makan dia berkata, "Ibu di sini jadi ramai ya, ada orang tua di rumah rasanya lebih enak." Saya menatapnya tanpa berkata apa-apa, hanya mengangguk lalu berangkat kerja. Tapi di dalam hati, saya sudah memutuskan. Saya tidak akan membiarkan ini berlanjut lebih jauh. Siang itu, saya membuat janji bertemu dengan Bayu. Kami duduk di sebuah kafe yang tenang. Saya menceritakan seluruh situasinya, tanpa tambahan, tanpa emosi, hanya fakta. Bayu mendengarkan,
terdiam sejenak, lalu bertanya, "Persiapanmu sudah sampai mana?" Saya menjawab, "Aku punya semua bukti keuangan, rekening koran, perjanjian kredit, semua yang berhubungan dengan apartemen ini." Dia mengangguk. "Bagus. Berarti kamu ada di posisi yang kuat." Pertanyaannya, "Kamu mau membawanya sampai kemana?" Pertanyaan itu membuat saya berpikir. Apa yang saya inginkan? Terus bertahan atau berhenti? Dan untuk pertama kalinya, saya tidak menghindari jawaban itu. Saya berkata terus terang. Aku tidak terima dijadikan penanggung jawab atas sebuah keputusan, di mana aku sama sekali tidak dilibatkan. Bayu menatap saya dengan serius. "Kalau begitu, kamu harus siap untuk segala kemungkinan, termasuk perceraian." Saya mengangguk tanpa ragu. Karena di dalam hati saya saat itu, dua kata perceraian tidak lagi menakutkan. Itu terasa seperti sebuah jalan keluar. Hari-hari berikutnya, semuanya berjalan persis seperti dugaan saya. Menginap beberapa hari dengan cepat berubah menjadi tinggal di sini saja biar praktis. Koper kedua muncul, lalu yang ketiga. Barang-barang ibu mertua perlahan-lahan memenuhi salah satu sudut ruang tamu, lalu menyebar hingga ke balkon. Dan tidak ada seorang pun di rumah yang merasa itu aneh, kecuali saya. Puncaknya adalah suatu malam, saat saya pulang kerja lembur. Begitu membuka pintu, saya melihat ruang tamu sudah ditata ulang. Sofa didorong ke samping, digantikan oleh sebuah ranjang lipat yang di atasnya sudah tertata rapi bantal dan selimut. Ibu mertua saya duduk di sana sambil melipat pakaian. Sementara Rizky berdiri di sampingnya, menatap saya seolah menunggu reaksi. Saat itulah saya tahu, drama ini telah resmi memasuki babak puncaknya. Bukan lagi sekadar uji coba, melainkan pemaksaan. Saya meletakkan tas, melangkah masuk, menatap lurus ke arah mereka berdua, dan bertanya dengan sangat tenang. "Ini ide siapa?" Rizky yang menjawab lebih dulu, suaranya sedikit kaku. "Ideku, ibu tinggal di sini kan harus punya tempat tidur yang layak." Saya mengangguk, lalu menoleh ke ibu mertua. "Lalu rumah ibu?" Beliau terdiam sejenak, lalu berkata, "Rumah itu sudah ibu kasih ke Rina. Sekarang ibu tinggal sama anak laki-laki, itu sudah benar." Kalimat itu akhirnya terucap dengan jelas. Tanpa ditutupi, tanpa berbelit-belit. Dan pada saat itulah, saya tahu saya tidak punya alasan lagi untuk terus diam. Tapi alih-alih marah, saya justru merasa sangat tenang. Karena saya telah menunggu momen ini. Momen di mana mereka sendiri yang akan mengakui semuanya, agar saya bisa mengakhiri segalanya dengan tegas, tanpa keraguan, tanpa beban. Saya menatap Rizky, tatapan saya mendingin. "Kalau begitu, Mas sudah siap dengan apa yang akan terjadi selanjutnya?" Dia mengerutkan kening. "Maksudmu apa?" Saya tidak langsung menjawab, hanya tersenyum tipis. Senyuman yang mungkin baru pertama kali saya gunakan untuk menyembunyikan sebuah keputusan yang sudah saya ambil sejak lama. Dan kali ini, saya tidak akan mundur. Malam ketika ranjang lipat itu muncul di tengah ruang tamu adalah saat saya sadar bahwa segalanya sudah bukan lagi sekadar uji coba reaksi, melainkan sudah masuk ke tahap pemaksaan. Tidak perlu meminta pendapat, tidak perlu rasa hormat. Selama saya diam, mereka akan menganggap saya setuju. Dan yang membuat saya merinding bukanlah tindakan itu sendiri, melainkan koordinasi yang begitu mulus di antara mereka bertiga. Seolah-olah semuanya sudah didiskusikan sebelumnya, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk dieksekusi. Saya berdiri di sana selama beberapa detik, memandangi ranjang baru itu, tumpukan tas yang sudah tertata rapi, lalu beralih ke Rizky. Tatapannya tidak lagi menghindar, melainkan berubah menjadi sedikit menantang, seolah ingin melihat bagaimana saya akan bereaksi. Sementara ibu mertua saya tetap memasang wajah tenang. Tangannya terus melipat pakaian seolah itu adalah hal yang wajar dan tidak perlu diperdebatkan. Saya tidak mengatakan apa-apa lagi malam itu. Saya hanya diam-diam masuk ke kamar dan menutup pintu. Tapi kali ini, perasaan saya bukan lagi kebingungan, melainkan sebuah kepastian yang dingin. Sama seperti saat saya menyimpulkan sebuah laporan audit yang penuh penyimpangan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebimbangan, yang tersisa hanyalah keputusan tentang bagaimana cara menanganinya. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal dari biasanya. Saat keluar ke ruang tamu, saya melihat ibu mertua sudah duduk di sana menonton TV. Ranjang lipat itu sudah dirapikan di sudut,
tapi tetap memakan banyak tempat. Ruangan yang tadinya sudah tidak seberapa luas, kini terasa semakin sempit dan pengap. Saya masuk ke dapur, membuat kopi, mencoba menjaga semuanya tetap normal, tapi di dalam, saya sedang menyusun setiap langkah dengan lebih jelas dari sebelumnya. Rizky keluar tak lama kemudian, duduk di meja makan, menatap saya sejenak, lalu berkata, mulai hari ini, mungkin kita harus atur ulang rutinitas. Ada ibu di sini, kita harus lebih memprioritaskan beliau. Saya meletakkan cangkir kopi saya, menatap lurus ke arahnya. Prioritas seperti apa? Dia mengangkat bahu. Ya, kamu bantu urus makan dan obat-obatan ibu. Aku kan kerja seharian, sibuk. Kalimat itu diucapkan dengan sangat wajar, seolah itu adalah kewajiban mutlak yang harus saya lakukan. Dan kewajaran itulah yang membuat saya semakin sadar di posisi mana saya ditempatkan. Saya tidak langsung bereaksi, hanya mengangguk pelan. Nanti kulihat. Lalu saya mengambil tas dan berangkat kerja. Tapi di dalam kepala, saya sudah merekam setiap kata-katanya. Karena saya tahu, sebentar lagi, semua itu akan menjadi bukti dalam sebuah percakapan yang sudah saya siapkan. Siang itu, saat saya di kantor, telepon berdering. Ibu mertua. Saya mengangkatnya. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Nuk Anin, nanti sore pulang lebih awal sedikit ya, ibu mau bicara sesuatu. Saya terdiam sejenak, lalu menjawab, iya, Bu. Ada apa, ya? Lewat telepon juga bisa. Beliau terdengar ragu. Masalah ini harus dibicarakan langsung biar jelas. Saya langsung paham. Ini adalah langkah berikutnya. Mereka tidak hanya ingin tinggal, tapi juga ingin melegalkan keberadaan mereka dengan sebuah pembicaraan keluarga, di mana saya akan ditempatkan pada posisi harus setuju, jika tidak ingin dicap durhaka. Saya tidak menolak, hanya berkata, baik, Bu. Nanti sore Anin pulang lebih awal. Lalu saya menutup telepon. Hati saya semakin yakin dengan apa yang akan terjadi. Sore itu, saya pulang tepat waktu. Begitu membuka pintu, suasananya terasa berbeda. Kakak ipar saya, Rina, juga ada di sana, duduk di sofa. Tangannya memegang ponsel, tapi matanya terus melirik ke arah saya. Rizky duduk di samping ibunya. Mereka bertiga membentuk sebuah formasi yang jika dilihat dari luar, siapapun akan paham ini bukan pertemuan biasa. Saya meletakkan tas, melangkah masuk, dan duduk di seberang mereka, tanpa basa-basi. Ada masalah apa, ya? Silakan dibicarakan. Ibu mertua saya berdeham, memulai dengan nada bicaranya yang khas. Ibu tahu, selama ini kamu sudah bekerja keras. Tapi dalam keluarga, pasti ada suka dan duka. Sekarang ibu sudah tua, tidak bisa tinggal sendirian terus. Jadi ibu putuskan untuk pindah ke sini tinggal sama kalian, biar lebih mudah. Saya mengangguk, tidak memotong, membiarkannya bicara sampai selesai. Beliau melanjutkan, soal rumah yang lama, sudah ibu berikan pada Rina. Kondisinya juga sulit, butuh tempat tinggal yang pasti. Kamu kan orang yang pengertian, pasti tidak akan mempermasalahkannya. Kalimat itu diucapkan dengan keyakinan seolah saya sudah setuju sejak awal. Itulah cara mereka memaksa saya untuk menerima. Saya menoleh ke arah Mbak Rina. Dia langsung menyela, nadanya seolah membela diri. Jangan salah paham ya, Nin. Aku tidak mau begini. Tapi ibu yang memutuskan. Lagi pula aku kan punya anak kecil, tidak sanggup merawat ibu. Saya menatapnya beberapa detik, lalu beralih ke Rizky. Kalau Mas, dia menghela napas seolah sangat lelah. Menurutku ini sederhana saja, Dek. Ibu tinggal dengan anak laki-lakinya itu sudah benar. Kita ini suami istri, harus punya tanggung jawab. Jangan dibuat rumit. Kalimat itu seperti palu yang menghantam sisa kesabaran terakhir saya. Tapi saya masih menjaga suara saya tetap tenang. Tanggung jawab siapa? Suasana di ruangan itu langsung menegang. Ibu mertua saya mengerutkan kening. Kamu bicara begitu maksudnya apa? Saya menatap lurus ke arahnya. Setiap kata terucap jelas. Ibu sudah memberikan seluruh aset pada Mbak Rina. Maka, tanggung jawab merawat ibu seharusnya ada pada orang yang menerima aset itu. Itu logika yang wajar. Mbak Rina sontak berdiri. Maksudmu apa ngomong begitu? Aku kan tidak minta. Ibu yang memberi. Saya mengangguk. Benar. Mbak tidak minta, tapi Mbak menerima.
Dan saat menerima, seharusnya Mbak juga menerima tanggung jawab yang menyertainya. Kalimat saya membuat mereka bertiga terdiam selama beberapa detik. Lalu Rizky menggebrak meja. Sudah cukup, cara bicaramu itu tidak sopan. Ibu mau memberi pada siapapun itu hak ibu. Kamu tidak punya hak ikut campur. Saya menatapnya, tatapan saya tidak lagi lembut. Aku tidak ikut campur urusan ibu mau memberi pada siapa. Tapi aku punya hak untuk memutuskan apakah aku mau menanggung akibat dari keputusan itu atau tidak. Kalimat itu bagai menyiram bensin ke api. Ibu mertua saya mulai meninggikan suaranya. Jadi menantu kok bicaranya seperti itu? Ibu tinggal di sini memangnya mengganggumu? Saya tertawa, tawa yang dingin. Ibu belum mengganggu, tapi sedang bersiap untuk mengganggu, dan saya tidak terima. Suasana kini tegang seperti senar gitar. Mbak Rina berdiri dan menarik tangan ibunya. Sudahlah Bu, bicara sama dia percuma. Kalau dia tidak mau, kita pulang saja. Tapi Ibu Wati tidak berdiri. Beliau menatap lurus ke arah saya, suaranya merendah. Kamu pikirkan baik-baik. Hidup berkeluarga tapi egois seperti itu, nanti hidupmu tidak akan tenang. Saya balas menatapnya, tidak menghindar. Saya tidak egois, Bu. Saya hanya tidak bodoh. Begitu kalimat itu selesai, Rizky berdiri, wajahnya memerah. Kamu bilang siapa yang bodoh? Saya tidak menjawab. Saya hanya berdiri, menatap mereka satu persatu, lalu berkata pelan. Hari ini saya tegaskan sekali lagi. Saya tidak setuju, Ibu tinggal di sini dengan cara seperti ini. Jika kalian ingin melanjutkannya, kita akan bicara dengan cara lain. Rizky tertawa sinis. Cara lain apa? Cerai. Saya menatap lurus ke arahnya, tidak berkedip. Jika perlu, saya siap. Kalimat itu membuat seisi ruangan hening. Tidak ada yang menyangka saya akan mengatakannya dengan begitu tegas. Dan pada saat itu, saya tahu saya telah melintasi batas terakhir. Tidak ada jalan untuk mundur, hanya maju. Dan kali ini, sayalah yang akan menentukan bagaimana cerita ini berakhir. Suasana di ruangan setelah kalimat jika perlu, saya siap cerai menjadi begitu pekat seolah ada yang mencekik. Tidak ada yang langsung angkat bicara. Tapi saya bisa melihat dengan jelas perubahan di setiap wajah. Ibu mertua saya, dari marah menjadi terkejut. Mbak Rina, matanya membelalak tak percaya. Dan Rizky, tatapannya bukan lagi amarah murni, melainkan campuran antara kaget, harga diri yang terluka, dan sedikit kepanikan yang coba ia sembunyikan. Tapi yang membuat saya yakin telah menyentuh titik lemah mereka bukanlah keheningan itu, melainkan reaksi Rizky sesaat setelahnya. Dia tertawa sinis, tapi tawa itu begitu canggung hingga semua orang bisa merasakannya. Kamu pikir aku takut? Cerai ya cerai. Siapa yang butuh siapa? Kalimatnya terdengar sangat angkuh, tapi suaranya sedikit bergetar. Dan ketidakselarasan itulah yang membuat saya paham bahwa dia sama sekali tidak siap untuk skenario ini. Setidaknya, tidak siap jika yang berinisiatif adalah saya. Saya tidak langsung menjawab. Saya hanya menatapnya selama beberapa detik, cukup lama untuk membuatnya merasa tidak nyaman, baru kemudian saya berkata pelan. Aku tidak perlu takut karena aku belum bilang akan cerai. Aku hanya bilang, jika perlu, aku siap. Perlu atau tidaknya, tergantung bagaimana Mas dan keluarga Mas akan menyelesaikan masalah ini. Kalimat saya membuatnya terdiam, seolah baru pertama kali sadar bahwa permainan ini tidak lagi sepenuhnya berada di tangannya. Ibu mertua saya kini beralih ke taktik yang biasa. Beliau merendahkan suaranya, menghela napas, nadanya bergetar. Ibu tidak menyangka kamu bisa bicara seperti itu, Nduk. Ibu hanya ingin punya tempat bersandar di hari tua. Masa kamu tega hitung-hitungan sama ibu? Jika ini terjadi di masa lalu, mungkin saya akan luluh. Tapi sekarang, saya hanya melihatnya sebagai sebuah skenario yang sudah dilatih, dan saya tidak lagi tertarik untuk ikut berakting. Saya menatapnya, suara saya tenang. Ibu tidak perlu bicara seperti itu. Jika ibu benar-benar ingin punya tempat bersandar, Ibu tidak akan memberikan seluruh aset pada Mbak Rina tanpa menyisakan apapun untuk diri sendiri. Ibu sudah membuat pilihan, maka saya juga berhak membuat pilihan saya. Kalimat itu seperti tamparan telak pada topeng korban yang sedang coba ia bangun. Beliau terdiam, matanya terbelalak, tidak bisa berkata apa-apa selama beberapa detik. Mbak Rina langsung menyela, suaranya meninggi.
Kamu ngomong apa sih? Itu kan harta ibu, mau dikasih ke siapapun itu hak ibu. Kamu jadi menantu harusnya tahu diri. Saya menoleh ke arahnya, tatapan saya tidak goyah. Benar, itu hak ibu. Dan Mbak yang sudah menerima, seharusnya juga tahu diri. Jangan melimpahkan bagian yang tidak enak ke orang lain. Perkataan saya membuat wajahnya memerah. Dia hendak mengatakan sesuatu tapi terdiam. Mungkin karena dia sendiri sadar, secara logika saya tidak salah. Rizky kini tidak bisa menahan diri lagi. Dia melangkah mendekati saya, suaranya meninggi. Aku bilang sekali lagi. Ibu tinggal di sini itu sudah seharusnya. Kamu tidak setuju pun harus terima. Ini juga rumahku. Saya menatap lurus ke arahnya, tidak mundur selangkah pun. Coba Mas ulangi lagi. Ini rumah siapa? Dia terdiam sejenak. Mungkin baru pertama kali teringat bahwa apartemen ini bukan hasil jerih payahnya seorang diri. Saya melanjutkan, suara saya tetap datar tapi setiap katanya tajam. Apartemen ini, lebih dari 60% kontribusinya dari saya. Cicilan bulanan sebagian besar saya yang bayar. Biaya hidup juga saya yang tanggung. Jadi sebelum Mas bilang ini rumah Mas, coba ingat lagi posisi Mas di mana. Suasana di ruangan seolah meledak setelah kalimat itu. Ibu mertua saya berdiri. Jadi menantu kok bicara begitu sama suami? Saya menoleh ke arahnya, tidak sedikit pun merendahkan suara. Saya hanya bicara fakta. Kalau ibu merasa tidak enak mendengarnya, mungkin karena selama ini ibu tidak pernah mendengar fakta. Wajah Rizky kini memerah padam, entah karena marah atau malu. Dia menunjuk ke arah saya. Kamu sudah berubah. Dulu kamu tidak seperti ini. Saya tertawa. Kali ini tawa yang tulus. Tidak, saya tidak berubah. Dulu saya hanya diam, sekarang tidak lagi. Kalimat itu membuat mereka bertiga terdiam. Karena mereka menyadari satu hal yang sangat jelas, perempuan yang dulu mereka kenal, yang selalu sabar dan mengalah, sudah tidak ada lagi. Gantinya adalah seseorang yang tidak bisa mereka kendalikan. Saya tidak memberi mereka waktu untuk mengambil alih kendali. Saya melangkah ke meja, menarik kursi dan duduk, suara saya tegas. Sekarang kita bicara jelas sekali saja, biar tidak buang-buang waktu. Ibu sudah memberikan seluruh aset pada Mbak Rina. Itu keputusan ibu, saya tidak ikut campur. Tapi ibu pindah ke sini dan menganggap saya harus menanggung seluruh biaya perawatan, itu yang tidak saya terima. Jika kalian ingin terus seperti ini, kita akan selesaikan dengan cara lain. Rizky tertawa hambar. Cara lain apa? Mengancamku? Saya menatapnya. Tatapan saya mendingin. Bukan mengancam, tapi mempersiapkan. Hanya 2 kata, tapi cukup untuk membuatnya terdiam. Karena dia tahu saya bukan tipe orang yang hanya bicara omong kosong. Ibu mertua saya mulai kehilangan kesabaran, suaranya meninggi. Mempersiapkan apa? Kamu mau melakukan apa? Saya tidak langsung menjawab. Saya hanya berdiri, masuk ke kamar, membuka laci, dan mengambil sebuah map yang sudah tersusun rapi. Saya kembali dan meletakkannya di meja, di hadapan mereka. Saya mempersiapkan semua skenario yang ibu dan Mas Rizky pikir tidak akan berani saya lakukan. Saya membuka map itu. Di dalamnya ada salinan rekening koran, perjanjian kredit, dan dokumen-dokumen terkait apartemen. Semuanya ditandai dengan jelas dan sistematis, khas seorang auditor. Rizky melihatnya, wajahnya berubah pucat. Kamu dapat dari mana semua ini? Saya mengangkat bahu. Itu uang saya. Saya berhak tahu di mana dan bagaimana kondisinya. Saya tidak menyinggung soal bantuan Bayu, tapi hanya dengan melihat cara saya menyiapkannya, mereka sudah cukup paham bahwa saya bukan lagi pihak yang pasif. Suasana kini bukan lagi pertengkaran keluarga biasa, melainkan sebuah konfrontasi di mana setiap orang sadar di mana posisinya, dan siapa yang sebenarnya memegang kendali. Rizky duduk, mengusap wajahnya, suaranya lebih rendah. Jadi, kamu maunya apa? Akhirnya, pertanyaan yang saya tunggu-tunggu terucap. Saya menatapnya, lalu ke arah ibu mertua dan Mbak Rina, dan berkata pelan, saya mau semuanya jelas. Siapa yang menerima apa, dia yang bertanggung jawab atas hal itu. Jika Mbak Rina menerima rumah, maka dia yang harus merawat ibu. Kalau kalian tetap ingin ibu tinggal di sini, maka semua biaya dan tanggung jawab harus dibagi dengan jelas. Dan yang terpenting,
saya tidak terima dipaksa atas nama moralitas. Begitu kalimat saya selesai, Mbak Rina langsung bereaksi. Aku tidak setuju. Aku punya anak kecil, tidak sanggup. Saya menatapnya, tanpa berpikir. Kalau begitu, kembalikan rumah itu pada ibu, lalu kita diskusikan lagi bersama. Kalimat itu seperti pisau yang memotong semua jalan mundurnya. Mbak Rina terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Sementara ibu mertua saya duduk, tatapannya goyah. Mungkin untuk pertama kalinya beliau sadar bahwa keputusannya tidak seaman yang beliau kira. Rizky menatap saya lama sekali, lalu berkata pelan, "Kamu berlebihan, Dek." Saya menggeleng. Tidak, aku hanya melakukan hal yang benar. Hanya saja, selama ini aku tidak pernah melakukannya. Dan pada saat itu, saya tahu, papan catur ini sudah mulai berbalik. Bukan lagi saya yang terpojok, melainkan mereka yang harus berpikir ulang. Dan kali ini, saya tidak akan berhenti hanya dengan bicara. Saya akan menyelesaikannya sampai tuntas. Setelah saya meletakkan map berisi bukti-bukti itu di meja dan menjelaskan syarat-syarat saya, ruangan itu jatuh dalam keheningan yang begitu berat hingga detak jam dinding pun terdengar. Tapi itu bukan keheningan tanda menerima, melainkan keheningan sebelum ledakan. Dan yang memecahkannya tidak lain adalah Mbak Rina. Dia berdiri, suaranya melengking, tidak lagi bisa menjaga kepura-puraan manisnya. "Kamu jangan sok mengajari aku. Aku bilang terus terang ya, aku tidak akan merawat ibu. Aku punya anak kecil, suami kerja jauh, uang dari mana untuk menanggung tambahan?" Saya menatapnya, tidak terkejut sama sekali. Ini adalah reaksi yang sudah saya duga. Saya tidak perlu berdebat panjang, hanya bertanya satu hal, lalu waktu menerima rumah itu, Mbak berpikir sampai ke sana tidak? Pertanyaan sederhana itu membuatnya terdiam. Bibirnya bergerak-gerak selama beberapa detik, lalu dia menoleh ke arah ibunya seolah mencari pertolongan. "Bu, lihat dia ngomongnya bagaimana." Ibu Wati langsung menyahut, suaranya meninggi. "Anin, kamu jangan memaksa orang begitu. Rina itu punya kondisinya sendiri, tidak bisa disamakan denganmu." Saya menoleh ke arahnya, tatapan saya tidak melunak sedikit pun. "Jadi ibu pikir saya tidak punya kondisi sendiri? Atau karena saya bisa mandiri, jadi sudah seharusnya menanggung beban orang lain?" Kalimat saya membuatnya terdiam sejenak, lalu beliau beralih ke nada menyalahkan yang khas. "Kamu ini menantu, harusnya tahu berkorban. Masa sama ibu mertua sendiri hitung-hitungan?" Saya tertawa, kali ini tanpa ditahan-tahan. "Berkorban bukan berarti membiarkan diri dimanfaatkan, Bu. Dan saya tidak punya kewajiban untuk membayar harga dari keputusan orang lain." Rizky kini tidak tahan lagi. Dia berdiri, melangkah ke hadapan saya, suaranya menggeram. "Aku bilang sekali lagi, jangan bicara seperti itu pada ibuku. Kamu itu istriku, harus tahu diri." Saya mendongak menatapnya, tidak mundur. Tahu diri bukan berarti diam saat diperlakukan tidak adil. Dia tertawa sinis, tapi matanya mulai menunjukkan kehilangan kendali. "Tidak adil apanya? Kamu masih tinggal di rumah ini, masih jadi istriku, tidak ada ruginya kan?" Saya memiringkan kepala, menatapnya lurus. "Tidak ada ruginya? Coba Mas posisikan diri di tempatku. Kalau orang tuaku memberikan semua aset mereka ke adikku, lalu pindah tinggal bersama kita dan menuntut Mas untuk menanggung semuanya. Bagaimana perasaan Mas?" Pertanyaan itu membuatnya tercekat selama beberapa detik. Tapi dengan cepat dia membuang muka, menghindari tatapan saya. "Itu beda cerita." Saya menggeleng. "Tidak ada bedanya. Hanya saja yang dirugikan bukan Mas, jadi Mas merasa itu wajar." Suasana kini bukan lagi perdebatan, melainkan konfrontasi langsung. Setiap kalimat membawa tekanan. Dan saya tahu mereka tidak akan mudah mundur. Karena sekali mereka mundur, artinya mereka harus mengakui kesalahan mereka. Dan itu adalah hal yang paling sulit diterima oleh orang-orang seperti mereka. Ibu mertua saya tiba-tiba berdiri, suaranya bergetar tapi tidak lagi lunak. "Baik. Kalau kamu sudah bicara begitu," ibu tanya langsung. "Kamu mau merawat ibu atau tidak?" Seluruh ruangan hening. Tatapan mereka bertiga tertuju pada saya, menunggu jawaban. Saya tahu, ini adalah jebakan terakhir. Jika saya bilang tidak, saya akan dicap durhaka dan tidak punya perasaan. Jika saya bilang ya, mereka akan langsung mengunci semuanya sesuai rencana. Saya menatapnya, tidak menghindar,
menjawab dengan jelas kata demi kata. Saya tidak menolak tanggung jawab, Bu. Tapi saya hanya akan menerima tanggung jawab yang adil. Jawaban itu di luar dugaan mereka. Bukan ya, bukan tidak, melainkan sebuah syarat. Dan syarat itulah yang membuat mereka sulit bergerak. Mbak Rina langsung menyahut. Adil apanya lagi? Ibu tinggal sama anak laki-lakinya itu sudah wajar. Saya menoleh padanya. Wajar bagi Mbak, tapi tidak wajar bagi saya. Karena saya bukan pihak yang diuntungkan dari keputusan itu. Rizky kehilangan kesabaran. Dia memukul meja dengan keras. Aku tidak mau bicara banyak lagi. Pokoknya, kamu mau rawat ibu atau tidak? Kalau tidak, kita cerai saja. Kalimat itu terdengar seperti tebasan pedang yang tegas. Tidak ada lagi basa-basi, tidak ada lagi tedeng aling-aling. Dan pada saat itu, saya tahu dia telah mendorong segalanya ke titik di mana tidak ada jalan kembali. Tapi yang paling mengejutkan mereka bukanlah kalimat itu, melainkan reaksi saya setelahnya. Saya tidak marah, tidak berteriak. Saya hanya menatapnya sangat lama, lalu bertanya kembali, suara saya begitu tenang hingga terasa dingin. Mas serius? Dia tidak ragu, mungkin berpikir saya sudah terpojok. Iya, aku serius. Tidak mau merawat, ya cerai. Sederhana. Saya mengangguk, anggukan yang sangat ringan. Lalu saya berdiri dan berjalan ke kamar. Tidak ada yang menahan, mungkin mereka pikir saya masuk untuk menangis, merenung, atau menenangkan diri. Tapi mereka salah besar. Karena yang saya siapkan bukanlah air mata, melainkan sebuah pilihan. Saya membuka laci, mengambil map yang sudah saya siapkan selama ini. Di dalamnya ada semua dokumen keuangan, rekening koran, dan surat gugatan cerai yang sudah dicetak. Saya mengambil pena, menatap kertas itu sejenak. Bukan untuk ragu, tapi untuk memastikan, tidak ada lagi yang perlu saya sesali. Lalu saya kembali ke ruang tamu, meletakkan berkas itu di meja, di hadapan mereka. Rizky melihatnya dan mengerutkan kening. Apa itu? Saya tidak langsung menjawab. Saya hanya membuka map itu, membalik ke halaman terakhir yang memerlukan tanda tangan. Lalu saya mengambil pena dan menandatanganinya, setiap goresan jelas, tegas, tidak gemetar, tidak ragu. Dan ketika saya meletakkan pena, mengangkat kepala menatap mereka, saya melihat perubahan di setiap wajah. Keyakinan diri mereka yang semula lenyap, digantikan oleh keterkejutan yang luar biasa. Karena mereka tidak menyangka saya akan bergerak secepat ini. Tidak menyangka saya akan memilih untuk mengakhiri segalanya, alih-alih terus bertahan seperti yang mereka kira. Saya mendorong surat itu ke arah Rizky, suara saya datar. Silakan tanda tangan. Karena Mas sendiri yang meminta. Udara kini bukan lagi tegang, melainkan membeku. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang bergerak. Dan pada saat itu, saya tahu. Papan catur ini telah saya balik sepenuhnya. Bukan dengan teriakan, bukan dengan air mata, tapi dengan sebuah keputusan yang tidak pernah mereka sangka berani saya ambil. Saat saya mendorong surat gugatan cerai itu ke arah Rizky, seluruh ruangan seolah membeku. Tidak ada yang bisa bereaksi seketika. Bukan karena tidak paham, tapi karena mereka tidak percaya saya benar-benar melakukannya. Tidak percaya perempuan yang selama ini mereka anggap penurut dan mudah dikendalikan, bisa mengambil langkah sejauh ini dengan begitu cepat. Dan ketidakpercayaan itulah yang membuat ekspresi setiap orang menjadi aneh. Seolah semua perhitungan mereka baru saja dihancurkan di depan mata. Rizky adalah yang pertama bereaksi. Tapi bukan dengan kemarahan seperti yang saya duga, melainkan kepanikan yang ditutupi oleh amarah. Dia mendorong surat itu menjauh, suaranya meninggi. Kamu gila. Siapa yang suruh kamu melakukan ini? Saya tidak menarik surat itu kembali, hanya meletakkan tangan saya di atasnya untuk menjaganya tetap di tempat. Suara saya datar. Mas sendiri yang meminta. Aku hanya membantu Mas mewujudkannya lebih cepat. Kalimat saya membuatnya tercekat, seperti ada yang menyumbat tenggorokannya. Sementara ibu mertua saya maju, merebut kertas itu, matanya membaca cepat setiap barisnya. Lalu beliau mengangkat kepala, suaranya pecah. Kamu benar-benar berani? Saya menatap lurus ke arahnya, tidak menghindar. Saya tidak hanya bicara kosong seperti yang kalian kira. Mbak Rina kini juga berdiri, mendekat untuk melihat surat itu, lalu menoleh ke saya. Suaranya tidak lagi ketus, melainkan panik. Kamu melakukan ini,
Kamu dapat apa? Setelah cerai, apa kamu yakin hidupmu akan lebih baik? Saya tersenyum tipis, senyum tanpa keraguan. Setidaknya saya tidak harus hidup di tempat di mana saya dianggap sebagai penanggung akibat dari pilihan orang lain. Suasana mulai pecah, bukan lagi hening, melainkan kekacauan suara yang tumpang tindih. Ibu mertua saya menoleh ke Rizky, menyalahkan. Lihat. Gara-gara mulutmu, dia jadi berbuat begini. Rizky kesal. Aku kan cuma ngomong waktu emosi. Siapa sangka dia benar-benar melakukannya. Saya berdiri di sana, melihat mereka saling menyalahkan. Hati saya tidak merasakan apa-apa selain kelegaan yang aneh, seperti akhirnya bisa keluar dari ruangan pengap tempat saya terkurung begitu lama. Saya tidak ikut campur dalam pertengkaran itu. Saya hanya menunggu mereka selesai, baru kemudian angkat bicara. Suara saya tegas. Kalian tidak perlu berdebat siapa yang salah. Masalahnya sekarang sederhana. Tanda tangan, atau tidak? Rizky menoleh ke saya, tatapannya kini benar-benar berubah. Tidak ada lagi arogansi, yang ada hanya tatapan menyelidik. Kamu mengancamku? Saya menggeleng. Tidak. Aku memberimu pilihan. Sama seperti caramu memberiku pilihan tadi. Kalimat itu membuatnya terdiam. Mungkin untuk pertama kalinya dia sadar bahwa hak untuk memutuskan tidak lagi sepenuhnya di tangannya. Ibu mertua saya kini mengubah taktik lagi. Beliau mendekati saya, suaranya direndahkan, mencoba melunak. Nduk Anin, masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan. Kita bisa bicara baik-baik lagi. Ibu juga tidak ada maksud apa-apa kok, hanya ingin dekat dengan anak cucu. Jika ini terjadi di masa lalu, mungkin saya akan goyah. Tapi sekarang, saya hanya menatapnya dengan tenang. Kalau ibu berkata begitu, saya tanya kembali. Jika benar hanya ingin dekat, kenapa ibu harus membalik nama seluruh aset ke Mbak Rina sebelum pindah ke sini? Pertanyaan saya membuatnya bungkam, tidak bisa langsung menjawab. Mbak Rina langsung menyela. Ya kan ibu mau memberi, apa salahnya? Saya menoleh padanya. Tidak salah, tapi itu membawa konsekuensi. Dan kalian ingin saya yang menanggung konsekuensi itu. Itulah masalahnya. Rizky mulai kehilangan kesabaran. Dia maju dan menarik tangan saya. Sudah, jangan berlebihan. Tarik lagi surat ini. Kita bicara nanti. Saya dengan lembut melepaskan tangan saya, menatapnya. Tidak, kita bicara sekarang, karena kalau ditunda, semuanya akan kembali seperti semula, dan aku tidak mau itu terjadi. Dia mengepalkan tangannya, suaranya merendah. Kamu pikir cerai itu gampang? Saya menatap lurus ke matanya. Tidak gampang. Tapi masih lebih gampang daripada terus hidup seperti ini. Jawaban saya membuatnya terdiam. Kali ini benar-benar diam, tidak ada lagi perlawanan instan. Seolah dia baru pertama kali memikirkan secara serius kemungkinan kehilangan pernikahan ini. Saya tidak berhenti di situ. Saya membuka map saya, membalik ke halaman-halaman yang sudah saya tandai, lalu mendorongnya ke arahnya. Sebaiknya Mas baca ini dulu sebelum memutuskan. Dia menunduk, melihat angka-angka, salinan rekening koran, baris-baris kalimat yang saya garis bawahi. Wajahnya perlahan memucat. Kak, kamu menyiapkan ini sejak kapan? Saya menjawab singkat. Sejak saya sadar sedang ditipu. Ibu mertua saya mendengar itu dan langsung bereaksi. Siapa yang menipumu? Saya menatapnya, suara saya tidak tinggi tapi jelas. Seluruh keluarga ini. Kalimat itu seperti bom waktu yang meledak perlahan, membuat mereka bertiga terpaku. Tidak ada yang langsung angkat bicara, karena meskipun tidak mau mengakuinya, mereka tahu, dalam cerita ini, saya bukanlah pihak yang salah. Mbak Rina mulai mundur, suaranya mengecil. Sudah, Bu. Kita pulang saja. Bicara lagi juga percuma. Kalimat itu, untuk pertama kalinya, menunjukkan kegoyahan dari pihaknya. Orang yang tadinya paling keras. Ibu mertua saya menatap putrinya, lalu menatap saya. Tatapannya mulai berubah. Tidak lagi sepenuhnya memaksa, ada sedikit kecemasan di sana. Mungkin beliau mulai sadar bahwa segalanya telah di luar kendalinya. Rizky masih berdiri di sana, menatap map bukti dan surat cerai bergantian. Seolah berdiri di antara dua pilihan yang tidak pernah dia duga akan dihadapinya secepat ini. Saya tidak mendesak, hanya berdiri diam menunggu. Karena saya tahu,
Kali ini saya tidak perlu mendorong. Mereka harus memutuskan sendiri. Setelah hening yang panjang, dia mengangkat kepala menatap saya. Suaranya lebih rendah, tidak lagi membentak. Kalau aku tidak mau tanda tangan, bagaimana? Saya tersenyum tipis. Maka saya akan tetap menempuh jalan saya sendiri. Hanya saja akan butuh waktu lebih lama. Jawaban itu memupus tuntas harapannya untuk bisa mengulur waktu dan membalikan keadaan. Karena saya sudah mempersiapkan skenario itu juga. Dan pada saat itu, saya melihat dengan jelas untuk pertama kalinya. Yang cemas bukan lagi saya, melainkan mereka. Dan papan catur ini telah sepenuhnya berbalik. Saat Rizky bertanya, kalau aku tidak mau tanda tangan, bagaimana? Seolah-olah itu adalah pertanyaan untuk mempertahankan sisa-sisa kendali terakhirnya. Namun, sejatinya itu adalah pertanda paling jelas bahwa dia sudah benar-benar panik. Dan saya tahu, inilah saatnya untuk mendorong segalanya lebih jauh. Bukan dengan emosi, tapi dengan fakta. Sesuatu yang telah mereka coba sembunyikan selama ini. Saya tidak langsung menjawab pertanyaannya. Saya perlahan menarik map itu kembali, membalik beberapa halaman lagi, lalu menatap lurus ke arahnya. Suara saya datar. Mas pikir aku hanya menyiapkan surat gugatan cerai saja? Dia mengerutkan kening. Sebelum sempat bereaksi, saya sudah mendorong setumpuk kertas lain ke hadapannya. Kali ini bukan hanya rekening koran atau perjanjian kredit, melainkan analisis detail seluruh arus kas terkait apartemen ini, sejak pembelian hingga sekarang. Setiap setoran, setiap pembayaran cicilan bank, setiap biaya hidup, semuanya tercatat dengan jelas, lengkap dengan bukti pendukung. Rizky melihatnya, raut wajahnya berubah drastis. Tangannya yang memegang kertas itu tidak stabil, suaranya mulai merendah. Kamu membuat ini untuk apa? Saya menjawab sangat singkat. Agar tidak ada yang bisa bilang saya tidak punya hak di rumah ini. Ibu mertua saya kini ikut mencondongkan tubuh untuk melihat. Beliau tidak mengerti semua angka itu, tapi melihat bagaimana saya menyiapkannya, beliau bisa merasakan betapa seriusnya masalah ini. Suaranya mulai tidak yakin. Kamu melakukan ini, maunya apa? Saya menoleh ke arahnya, tatapan saya lurus. Saya mau semuanya jelas. Jika bercerai, apartemen ini akan dibagi sesuai kontribusi masing-masing. Dan saya punya bukti lengkap untuk membuktikannya. Kalimat itu adalah pukulan telak bagi Rizky. Karena dia tahu betul, jika masalah ini dibawa ke ranah hukum, dia tidak akan lagi memiliki keuntungan seperti yang dia kira. Dia meletakkan kertas-kertas itu, menatap saya tajam. Kamu mau memojokkanku? Saya menggeleng. Tidak. Aku hanya melindungi hakku. Jalan yang Mas pilih, itu pilihan Mas sendiri. Suasana kini bukan lagi pertengkaran keluarga, melainkan konfrontasi faktual. Di mana setiap ucapan terikat pada konsekuensi nyata, tidak ada lagi ruang untuk perasaan. Mbak Rina, yang sejak tadi lebih banyak diam, kini angkat bicara, suaranya jauh lebih pelan dari sebelumnya. Sudah, kalian berdua tenang dulu. Masalah apapun bisa diselesaikan baik-baik. Kalau dibesar-besarkan, nanti hilang semua rasa kekeluargaan. Saya menoleh padanya, menatap lurus. Kekeluargaan yang mana? Kekeluargaan di mana Mbak menerima semua aset lalu melimpahkan tanggung jawab ke orang lain? Pertanyaan itu membuatnya bungkam, tidak bisa membantah. Dia hanya membuang muka, menghindari tatapan saya. Ibu mertua saya kini benar-benar goyah. Beliau duduk di kursi, tangannya menggenggam erat surat gugatan cerai itu, suaranya tidak lagi tinggi. Nuk Anin, kalau kamu berbuat begini, kamu yang akan rugi nanti. Perempuan kalau sudah cerai, hidupnya tidak mudah. Jika ini terjadi di masa lalu, kalimat itu mungkin akan membuat saya mundur. Tapi sekarang, saya hanya melihatnya sebagai ancaman usang. Saya menatapnya dengan lembut tapi tegas. Saya tidak takut rugi, Bu. Saya hanya takut hidup dalam kesalahan. Kalimat itu membuatnya terdiam. Beliau sadar, saya bukan lagi orang yang bisa digoyahkan dengan kata-kata seperti itu. Rizky kini duduk di kursi, kedua tangannya memegang kepala, seolah mencoba menata ulang segalanya. Lalu dia mengangkat kepala, menatap saya. Suaranya tidak lagi ketus, ada nada lelah di sana. Kalau aku setuju kita bagi dengan jelas, Ibu tetap di sini, tapi biayanya aku yang tanggung sebagian besar. Kamu hanya bantu sedikit. Bagaimana?
Itu adalah pertama kalinya dia mengalah. Meskipun sangat kecil, saya tahu itu pertanda bahwa dia mulai sadar tidak lagi berada di posisi yang bisa memaksakan kehendak. Tapi saya tidak buru-buru setuju. Saya menatapnya, bertanya kembali, "Mas yakin bisa menanggungnya?" Pertanyaan itu bukan untuk menyindir, melainkan sebuah fakta yang kami berdua tahu. Penghasilannya tidak stabil, dan selama ini sebagian besar biaya hidup ditanggung oleh saya. Dia terdiam, tidak bisa langsung menjawab. Dan keheningannya adalah sebuah jawaban. Saya melanjutkan, suara saya tetap tenang. "Mas lihat, kan? Mas sendiri pun tidak yakin. Tapi Mas mau saya yang menanggungnya menggantikan Mas, hanya karena saya mampu. Itu bukan tanggung jawab, itu namanya memanfaatkan." Kalimat saya membuatnya tidak bisa membantah. Dia hanya menunduk, tidak lagi menatap saya. Ruangan kembali hening. Tapi kali ini keheningan yang berbeda. Tidak lagi tegang, melainkan seperti suasana setelah badai, ketika segalanya mulai terlihat lebih jelas, tanpa ada yang ditutupi. Saya menatap mereka satu persatu, lalu berkata pelan. "Saya tidak ingin masalah ini sampai sejauh ini. Tapi kalian sendiri yang mendorongnya ke sini. Dan sekarang hanya ada dua pilihan. Segalanya berjalan dengan adil dan jelas, atau kita akhiri." Rizky mengangkat kepala menatap saya, tatapannya rumit. Kamu sudah tidak punya perasaan lagi sama aku?" Pertanyaan itu datang terlambat, tapi bukan berarti tidak ada artinya. Saya menatapnya, tidak menghindar. "Perasaan tidak hilang dalam satu hari, Mas. Perasaan itu hilang sedikit demi sedikit. Setiap kali aku tidak dihargai, setiap kali aku disingkirkan dari keputusan penting. Dan hari ini, saat Mas bilang tidak mau merawat dia cerai, sisa perasaan itu pun habis." Jawaban saya membuatnya benar-benar terdiam, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sementara ibu mertua saya menghela napas, seolah baru pertama kali sadar bahwa masalah ini tidak sesederhana yang beliau kira. Saya tidak mendesak lagi. Saya sudah cukup bicara. Saya berdiri, mengambil tas saya. Suara saya tenang. "Kalian bisa pikirkan lagi, tapi keputusan saya tidak akan berubah." Saya melangkah keluar pintu, tidak menoleh ke belakang. Tapi saya tahu, di belakang saya, bukan lagi sebuah keluarga seperti dulu. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang sedang berhadapan dengan konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Dan kali ini, saya tidak akan menjadi orang yang menanggungnya. Saya melangkah keluar dari apartemen itu tanpa membawa banyak barang. Hanya sebuah tas jinjing, beberapa setel pakaian, dan map berisi berkas yang menemani saya selama masa persiapan. Anehnya, saya tidak merasa kehilangan apapun. Sebaliknya, saya merasa seperti baru saja melepaskan beban berat yang menekan pundak saya selama 3 tahun. Begitu ringan hingga langkah kaki pun terasa lebih mudah. Meskipun di belakang saya ada sebuah pernikahan yang baru saja retak, saya tidak menoleh ke belakang. Bukan karena berusaha tegar, tapi karena saya tahu jika menoleh, saya akan melihat lagi wajah-wajah itu. Wajah orang-orang yang membuat saya sampai pada keputusan hari ini. Dan saya tidak ingin membiarkan emosi mengintervensi sekali lagi. Saya memesan taksi. Di dalam mobil, saya menatap keluar jendela. Jakarta masih seperti biasanya, ramai, riuh. Tidak ada yang tahu ada sebuah kehidupan yang baru saja berbelok arah. Dan itu membuat saya sadar. Ternyata gejolak yang saya anggap begitu besar, bagi dunia luar hanyalah sebuah momen kecil. Karena itu, tidak ada alasan bagi saya untuk takut. Saya pindah ke sebuah unit apartemen kecil yang dulu saya beli untuk investasi. Tempat yang tidak terlalu besar, tapi cukup tenang dan privat untuk saya memulai kembali. Saya bersih-bersih, menata ulang setiap barang, melakukan semuanya sendiri. Dan dalam setiap tindakan kecil itu, saya merasakan satu hal yang jelas, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya hidup untuk diri saya sendiri. Beberapa hari pertama setelah saya pergi, Rizky menelepon dan mengirim pesan. Awalnya marah dan menyalahkan, lalu beralih ke bujukan, mengatakan bahwa ucapannya hanya karena emosi dan kami masih bisa bicara lagi. Bahkan ada saatnya dia merendahkan suaranya, meminta maaf. Tapi saya tidak langsung menjawab. Bukan karena jual mahal, tapi karena saya tahu kata-kata itu datang terlambat, dan yang lebih penting, saya tidak lagi mempercayainya. Seminggu kemudian,
Saya bertemu dengannya di kantor pengacara Bayu. Kali ini bukan lagi sebagai suami istri yang duduk berhadapan, melainkan dua orang yang bersiap mengakhiri sebuah hubungan dengan dokumen hukum. Udaranya tidak setegang di rumah, tapi terasa berat dengan cara yang berbeda. Rizky terlihat lebih lelah, tatapannya tidak lagi percaya diri seperti dulu. Dia menatap saya dan berkata pelan, "Kamu sudah yakin?" Saya mengangguk. Saya sudah yakin sejak saya menandatangani surat itu. Prosesnya berjalan lebih cepat dari yang saya duga. Karena semua yang saya siapkan sudah terlalu jelas. Aset dibagi sesuai kontribusi. Apartemen disepakati untuk dijual dan uangnya dibagi. Dan ketika angka akhir disebutkan, saya melihat kekecewaan yang jelas di mata Rizky. Mungkin baru pada saat itulah, dia benar-benar paham bahwa harga dari meremehkan seseorang bukan hanya ada pada kata-kata, tapi juga pada konsekuensi nyata. Ibu mertua saya tidak datang. Tapi saya dengar, setelah itu beliau pindah untuk tinggal bersama Mbak Rina, persis seperti logika yang saya utarakan sejak awal. Dan tidak meleset dari dugaan, konflik mulai muncul di antara mereka. Mbak Rina tidak mau menanggung beban. Suaminya protes, sementara Ibu Wati tidak punya pilihan lain. Telepon-telepon berisi keluhan dan omelan mulai datang, tapi kali ini, bukan lagi saya yang mendengarkan. Suatu kali, beliau menelepon saya. Suaranya tidak lagi tinggi, terdengar lelah. "Nuk Anin, bisakah kamu?" Belum selesai beliau bicara, saya dengan lembut memotong. "Bu, saya rasa setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihannya masing-masing, sama seperti yang sudah saya lakukan." Saya tidak berkata lebih, tidak dengan nada keras, tapi cukup untuk mengakhiri panggilan telepon itu. Dan juga mengakhiri sepenuhnya hubungan saya dengan keluarga itu. Hidup saya perlahan-lahan kembali stabil. Saya fokus pada pekerjaan, mengambil proyek tambahan, penghasilan saya menjadi lebih baik. Saya mulai mengambil kursus manajemen keuangan tingkat lanjut. Sesuatu yang selalu saya tunda karena sibuk mengurus keluarga. Saya bertemu kembali dengan teman-teman yang tanpa sadar saya jauhi selama masa pernikahan. Dan setiap kali bertemu mereka, saya sadar dunia saya jauh lebih luas daripada yang saya kira saat masih terkurung di rumah itu. Ada malam-malam di mana saya duduk sendirian. Bukan untuk menyesal, tapi untuk merefleksikan diri. Untuk memahami bahwa keputusan saya bukanlah tindakan impulsif, melainkan akumulasi dari banyak hal. Dan jika harus memilih lagi, saya akan tetap memilih jalan yang sama. Karena hal yang paling menakutkan bukanlah perceraian, melainkan terus hidup dalam pernikahan di mana diri kita tidak lagi dihargai. Suatu pagi, saat saya berdiri di depan cermin bersiap untuk bekerja, saya menatap diri saya sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya melihat dengan jelas seorang perempuan yang tidak lagi lelah, tidak lagi ragu. Melainkan seseorang yang tahu apa yang dia mau dan berani mempertahankannya sampai akhir. Dan saya tersenyum. Bukan karena segalanya sudah sempurna, tapi karena saya tahu saya sedang berada di jalan yang benar. Hidup tidak selalu memberi kita akhir yang bahagia, tapi hidup selalu memberi kita kesempatan untuk memulai kembali, selama kita cukup berani untuk melangkah. Dan saya telah melangkah pergi, tanpa menoleh ke belakang. Jika Anda sedang mendengarkan cerita ini, dan merasakan diri Anda ada di dalamnya, ingatlah satu hal. Jangan pernah biarkan diri Anda menjadi orang yang harus menanggung akibat dari pilihan orang lain. Anda berhak berkata tidak. Anda berhak berhenti. Dan Anda berhak untuk memulai kembali, sama seperti yang saya lakukan. Dan jika Anda ingin mendengar lebih banyak cerita seperti ini, cerita yang sangat nyata tentang keluarga, pernikahan, dan pilihan-pilihan sulit, jangan lupa untuk subscribe channel Kisah Sehari-hari dan tinggalkan komentar untuk berbagi pemikiran Anda. Karena siapa tahu, cerita Anda juga bisa menjadi inspirasi bagi seseorang untuk berani mengubah hidupnya.